Halo tim, salam sukses mulia untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan bahas 5 hal penting saat pertama kali teman-teman baru masuk kerja. Jadi sebelumnya selamat buat teman-teman yang sudah diterima di suatu perusahaan maupun teman-teman yang lagi bersiap nih. Ini bisa jadi bahan baku yang sangat baik buat teman-teman ke depannya untuk lebih matang lagi. Jadi langsung aja. Yang pertama, teman-teman itu harus mengenal siapa saja atasan atau pimpinan kerja teman-teman. Baik itu perusahaan F&B ataupun perbankan ataupun yang lain-lain, teman-teman itu harus tahu tuh siapa pemimpinnya di sana, siapa yang punya. Minimal teman-teman tahu nama dan tahu orangnya yang mana. Hal ini penting banget buat teman-teman supaya teman-teman itu tidak salah arah gitu, tidak salah orang gitu. Tahu-tahu ngobrol ternyata itu yang punya. Itu jadi jangan sampai keliru. Nah, itu gunanya teman-teman bisa juga profiling. Hal-hal ini juga teman-teman bisa tanya sama HRD-nya. Siapa sih manajer HRD-nya ataupun siapa sih manajer finance-nya, siapa sih manajer operasionalnya. Jadi teman-teman juga tahu tuh yang supervisi. Bukan hanya pemilik tapi yang supervisi, karena biasanya kayak perbankan itu ada kepala cabangnya, ada manajer operasionalnya, ada marketing manajernya atau sales manajernya. Nah, itu teman-teman juga harus tahu tuh. CS officernya siapa juga teman-teman juga harus tahu. Jadi saat masuk kerja teman-teman lebih firm gitu. Jadi mau bertanya pun bisa ke orang yang tepat. Selain itu juga teman-teman bisa sampaikan sama HRD-nya juga. Coba teman-teman tanya ada nggak badinya atau ada nggak seniornya yang mungkin bisa ngajarin dengan baik. Biasanya perusahaan-perusahaan yang besar itu biasanya ada penunjukan bahwasanya nanti yang akan memandu pekerjaannya si A ya gitu. Tapi kalau memang tidak ada, teman-teman bisa coba cari sendiri, cari yang paling nyaman untuk diajak ngobrol dan diajak sharing gitu ya, biar teman-teman uh, tidak salah langkah dalam bekerjanya. Terus yang kedua, teman-teman itu wajib tahu apa job desk utama teman-teman. Ini juga bisa tanya sama ARD-nya atau supervisinya siapa. Jadi teman-teman itu walaupun nanti kerja kenyataannya beda, tapi teman-teman sudah tahu tuh rule of game-nya. Jadi ada pegangannya. Jadi misalnya nih teman-teman itu menjadi teller bank ya ataupun CS di bank gitu ya, teman-teman tahu tuh job desk utama teman-teman itu apa gitu. Jadi apakah hanya pelayanan saja ataukah ada kerjaan yang lain atau seperti apa. Hal ini gunanya buat mitigasi teman-teman terhadap resiko juga. Jadi teman-teman itu bekerja tidak melewati batas kewenangan teman-teman gitu ya. Jangan sampai pekerjaan ataupun keputusan yang teman-teman ambil itu dalam bekerja itu keliru, melebihi dari kewenangan teman-teman. Contoh misalnya kita pekerjaan di restoran deh, teman-teman itu jadi kasir nih misalnya, tahu-tahu teman-teman disuruh atasan untuk jadi koki gitu ya. Coba ditanyakan lagi, karena di job desk teman-teman kan hanya sebagai kasir. Iya, kalau teman-teman bisa masak sih ya no issue lah ya, maksudnya nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya teman-teman masak juga setengah-setengah, nanti bisa berbalik ke teman-teman juga. Bahaya banget kalau misalnya salah masak terus orang-orang yang dikasih makan kecewa, akhirnya jadi komplain gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu itu, minimal tahu. Jadi dan itu bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman untuk dieskalasikan atau diobrolkan dengan atasannya teman-teman. Jadi tetap pada rule of game-nya, tidak melebihi dari kewenangan teman-teman. Itu fungsi utama teman-teman harus pegang, job desk utama teman-teman itu apa. Terus langsung step yang ketiga adalah mencari tahu tujuan atau target utama perusahaan. Jadi misalnya kita bicaranya adalah perusahaan restoran lagi deh misalnya seperti itu, ataupun perbankan juga boleh sih, perbankan aja kali ya biar lebih apa namanya, yang paling sering lah biasanya seperti itu. Jadi semua perusahaan itu atau perbankan itu punya tujuan atau target utama yang berbeda-beda. Ada yang spesifik, ada yang secara umum. Jadi umum pasti laba, teman-teman tahu keuntungan yang dicari, tapi biasanya ada yang utamanya tuh seperti apa gitu ya. Jadi teman-teman tuh wajib tahu tuh. Oke, kita jual produk A atau jual kredit A gitu ya, tapi teman-teman coba
cari tahu juga, biasanya juga pimpinan leadernya juga akan menyampaikan secara umum selalu dan terus menerus bahwasannya kita harus jual produk yang A ya, nanti tambahannya yang B. Jadi pada saat teman-teman melakukan penawaran ke nasabah ataupun pelayanan ke nasabah, teman-teman itu bisa menyampaikan yang utamanya dulu. Jadi sesuai dengan apa yang diharapkan dari perusahaan tersebut. Begitu juga misalnya restoran, pasti biasanya teman-teman lihat menunya kan banyak ya. Nah itu teman-teman biasanya ada recommended seller ditanda-tandain tuh. Nah itu teman-teman juga harus tahu tuh, karena biasanya customer yang datang pun kan nanya menu yang recommended apa ya di sini. Oh teman-teman udah tahu tuh arahnya kemana. Nah itu kita harus inline dengan apa yang dicita-citakan sama perusahaan yang tempat kita bekerja. Itu yang ketiga. Nah, setelah teman-teman mengetahui job desk dan targetnya apa, nah penting juga teman-teman segera membuat namanya daily activity. Nah, mungkin ini cukup rumit, tapi teman-teman saya yakin pasti bisa kalau teman-teman kerjakan, dan teman-teman bisa cek lah cara membuat daily activity gitu ya di beberapa video-video yang lain. Jadi teman-teman itu bisa mulai membuat rutinitas bekerja secara harian, dan cobalah buat secara detail sebisa mungkin ya teman-teman ya, dari awal datang ke kantor, absen, terus apakah ada laporan pagi, terus bagaimana teman-teman itu harus pagi-pagi itu ngapain aja, nanti siang itu ngapain, jam berapa makan siangnya, atau mungkin juga ada laporan sore, dan teman-teman secara detail banget harus tahu tuh formatnya seperti apa, terus laporannya via apa, apakah pakai Excel atau pakai Google Form yang sekarang lagi ngetrend, terus via WhatsApp atau via email. Nah itu teman-teman harus tahu tuh jam berapa seperti apa dan di grup mana mungkin WhatsAppnya. Jadi teman-teman itu harus catat secara detail gitu ya. Dengan catatan ini sebagai pegawai baru kita berharap bisa lebih cepat adaptasi dan lebih cepat belajar. Supaya apa? Supaya teman-teman cepat melakukan pembelajaran yang baru. Jadi ini yang membuat teman-teman sebagai pegawai baru itu bisa lebih survive dan lebih berkembang daripada yang lain-lain. Jadi catatan itu yang paling penting. Kalau kita cuma sekedar mengandalkan ingatan, biasanya sering miss, karena biasanya banyak tuh. Jadi dari pagi sampai sore teman-teman itu secara harian teman-teman catat, dan mungkin ada agenda-agenda khusus di hari-hari tertentu. Itu yang keempat ya teman-teman ya. Jadi segera buat daily activity teman-teman. Nah ini yang terakhir, yaitu adalah kata-kata pamungkasnya, yaitu cepat adaptasi, cepat belajar, dan cepat eksekusi teman-teman. Setelah 4 hal yang di atas kita lakukan tadi, maka teruslah berlatih tuh teman-teman. Latih terus, dan teman-teman pahami, teman-teman baca kembali, dan teman-teman kerjakan. Jadi berlatihlah terus-terus supaya teman-teman cepat adaptasi, cepat belajar, dan jangan lupa tadi cepat eksekusi. Eksekusi itu sebagai kunci utamanya. Jadi kerjakan aja dulu, gigih aja dulu, maka seharusnya kita bisa berkembang dan nyaman dalam bekerja sehari-hari. Ya mudah-mudahan itu ya teman-teman ya yang bisa saya sampaikan, 5 hal penting saat baru pertama kali masuk kerja. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Poin-poin video ini saya akan taruh di deskripsi juga, supaya teman-teman juga mungkin bisa baca ya, bisa mencatat juga mungkin bagi yang ingin mencatat. Jadi silakan teman-teman komen, dan apabila ada tambahan ya, karena ini kan 5 aja nih, siapa tahu ada mau tambah-tambahan, silakan aja di komen, dan kalau ada pertanyaan juga silakan disampaikan. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam sukses selalu tim. Pokoknya gigih aja dulu ya. Oke, thank you.